Ya, salam. Kembali lagi dengan channel ini untuk memberikan sanggahan pertanggungjawaban kepada mereka yang mau mengobrak-abrik kekristenan. Sadar atau tidak sadar, mereka menjerumuskan dirinya ke lubang yang semakin dalam dan tersesat jauh dari jalan yang lurus. Zuma bikin ulah lagi dengan pernyataan kontroversialnya bahwa dia bilang Islam itu sudah ada sejak dahulu kala dengan mengambil setting Yesus Kristus adalah Muslim. Itu mau yang dia katakan. Justru rangkaian pernyataan-pernyataan Yesus kalau disusun dari A sampai Z, hasil endingnya itu adalah Muslim. Contoh misalnya, ketika dikatakan dalam Yohanes 14, nomor 31, dikata Yesus, dunia harus tahu, aku selalu mengasihi Tuhan Bapa, dan aku selalu menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadaku. Berarti Yesus adalah Muslim, berserah diri. Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Yohanes 4 nomor 34, makananku, pekerjaanku, amalanku adalah melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Muslim dia bukan seorang Kristen. Jadi Islam itu sudah ada jauh sebelum Islam disempurnakan. Jadi Islam dikatakan datang, bukan datang untuk sebagai agama baru, tetapi Islam dikatakan disempurnakan. Dengan kata lain, Islam sudah ada pada zaman para nabi, sempurna pada zamannya. Tapi untuk zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat, itu tidak bisa lagi dipakai. Harus disempurnakan. Karena ajaran Islam ini secara kafah berfungsi untuk mendidik manusia sampai hari kiamat. Haleluya. Rangkaian Pak Jokowi ketawa. Udahlah Zuma, makin banyak ngomong lo makin tersesat. Itu yang mau saya katakan. Katanya Islam itu penyempurna dari ajaran nabi-nabi. Ya, menyempurnakan mana dan bagaimana? Islam ajaran sempurna tapi bohong. Bohong Zuma. Kalau pengertian berserah diri seperti itu sebagai kata Muslim, oke, tetapi bagaimana kamu bilang bahwa Yesus itu Muslim? Untuk menjadi Muslim itu harus syahadat. Syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kamu bilang kalian juga si Somad bilang Nabi Adam juga itu Muslim, Nuh Muslim, Ibrahim Muslim, Musa Muslim, Daud Muslim. Terus bagaimana syahadatnya? Kok tiba-tiba di dalam Al-Quran itu Adam berdoa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosyirin. Masa Adam doa kayak begitu? Gak mungkin lah Adam berbahasa Arab waktu itu, kan doanya seperti itu pula. Ngarang ini kiai-kiai ini, ustadz-ustadz ini. Betapa banyak dosa kalian karena bohongmu itu loh. Kebohongan yang dibuat-buat, yang diaku-aku, yang dikadal-kadalin oleh kalian. Gak bisa bagaimanapun. Ya, gak bisa. Di mana Adam doa seperti itu? Jadi saya minta kalian itu, terutama Zuma yang berbahagia dan saudara-saudara muslimku yang berbahagia dimanapun Anda berada, damai sejahtera itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, dan tidak ada ajaran damai sejahtera seperti yang dinikmati oleh orang Kristen karena ikut Yesus daripada damai sejahtera yang kalian nikmati. Semua itu daging dan harta dan wanita, itu yang ingin kalian kuasai. Bagaimana sampai selama-lamanya damai dan sukacita itu?
Saudara, bala tentara Islam berhasil menyerang begitu banyak negara di begitu banyak bagian dunia, tetapi di manakah sisa-sisa budaya Islam, bekas-bekas jajahannya itu? Mengapa Islam gagal di banyak negara dengan cara yang dramatis pula? Mengapa Islam didepak begitu meyakinkan dari banyak negara-negara? Karena tidak sempurna, kacau. Di Andalusia itu dikuasai hampir 500 tahun oleh Abbasiyah. Tapi sekarang siapa yang mau ikut lagi ajaran itu? Termasuk di Indonesia. Akan ditinggalkan sedemikian rupa dan semuanya tunggang langgang. Biarlah orang-orang Makassar itu nanti menjadi mumi bagi pupuk di ladang. Lu nggak usah ngaku-ngaku lagi, sok-sok banget jadi muslim. Biarlah cerita Kahar Muzakkar itu dengan segala biadabnya, apa yang dia lakukan terhadap orang Toraja, orang di Mamasa, betapa bengisnya itu, dan betapa banyaknya sekarang orang-orang Kristen yang melarikan diri ke Amerika. Dan saya kenal satu persatu itu orang yang melarikan diri dari Kahar Muzakkar. Kamu mau begitu lagi, Zuma? Seperti model caramu memaksakan bahwa Islamlah yang benar. Ini berbeda sekali dengan agama-agama lain, entah itu Kristen, Buddha, Hindu, Shinto, dan lain-lain sebagainya, yang tidak pernah menggunakan pedang, tidak pernah memotong-motong kepala orang guna menyebarkan kepercayaan mereka. Lihat Inggris menjajah India, tetapi India tetap saja beragama mayoritas Hindu. Berbeda dengan non-muslim yang menjelajahi dunia khususnya untuk tujuan dagang. Tentara Islam menyebarkan sayap mereka dengan tujuan memaksa hidup Islam kepada negara-negara yang dilabraknya. Dan saat mencaplok itu, pedang muslim dengan segera juga merusak, menghancurkan dan mengganti tempat-tempat ibadah orang asli menjadi masjid. Tetapi terlepas dari sistem tangan besi ini, Islam tetap gagal total, gatot. Apa maksud kamu dengan membuat video seperti itu, video seperti ini, Zuma? Khawatir, takut karena banyak muslim yang pindah keyakinan karena permainan TikTok ini. Orang pada nonton semua kok, siapa yang jujur di dalam berdebat. Kalau orang yang benar-benar mengosongkan gelasnya ketika dia datang ke komal-komal Kristen, dia akan mengaku memang orang Kristen jago debat. Pendeta Saifuddin Ibrahim ini bukan jago, tetapi ayam jago. Kok. Gak ada Zuma. Belum pernah ada di dalam sejarah kemanusiaan sebuah kekuatan agama didepak begitu banyak. Kenapa kenyataannya beberapa negara itu bahkan sampai kelewatan dan membalas dendam mereka pada muslim dengan cara yang lebih kejam. Terutama mereka yang dari Arab itu. Sehingga Arab yang misalnya yang Arab di kampung-kampung di Eropa sana melarikan diri kembali sampai jatuhnya Turki Utsmani 3 Maret 1924, 100 tahun yang lalu. Porak-poranda lo. Apakah karena begitu banyaknya pengaruh TikTok dan teknologi ini, lalu Islam ini akan rontok dan hancur? Saya tidak perlu ngomong seperti itu, tetapi pasti Tuhan melaksanakan rencana Tuhan yang lebih pasti terjadi.
Dan mengapa negara-negara yang dulunya berstatus negara Islam sekarang malah begitu membencinya? Mengapa mereka begitu jijik pada Islam? Apa yang membuat orang-orang bisa berontak terhadap penguasa Islam sampai harus membersihkan seluruh negara mereka dari elemen-elemen Islam? Bukankah ini menunjukkan bahwa non-Muslim pada akhirnya muncul kembali di mana-mana dan memerangi kekuasaan Islam selama berabad-abad di tanah nenek moyang mereka sampai mereka menang? Ini Abi Ibrahim ini selalu ngomong tendensius, bukan tendensius, ini fakta sejarah kok. Dan fakta selanjutnya bahwa negara-negara yang mayoritas agama itu nggak pernah bisa maju, nggak bisa diajak maju. Lihat aja di Indonesia nih, debat TikTok rame, Muslim bahas Alkitab terus. Padahal dia nggak ngerti maksud dan tujuan dari Alkitab ini, dia hanya mempelencongkan itu ayat-ayat untuk disesuaikan dengan rencana mereka. Oke, kalau gitu kita bongkar ini 300 ayat itu. Kan kalau saya bongkar 300 ayat, bukankah kamu yang malu, Zuma? Dengar baik-baik, sejarah menunjukkan bahwa banyak non-Muslim lebih baik memilih mati daripada harus tunduk kepada Islam. Dalam sejarah Indonesia, selama kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha, Sriwijaya, Sailendra, Majapahit, dan lain sebagainya, perdagangan subur tumbuh dengan bangsa Cina dan India dan membuat Indonesia begitu kaya sampai Indonesia menjadi terkenal di seluruh dunia dengan julukan The Golden Spice Islands. Ini membuat pedagang-pedagang Eropa ngiler dan berdatangan untuk mencaplok kekayaan itu. Islam harus sadar. Dan Zuma tolong deh jangan memprovokasi dengan video-video seperti itu. Kecil sekali kalau saya menjawab. Sekarang Indonesia merupakan negara non-Arab tapi berlagak lebih Arab dari orang Arab, pengekspor minyak dan gas terbesar, selain juga pengekspor bauksit, emas, kayu, timah, karet, minyak sawit, timah, guano, besi, batu bara, perak, dan sebagainya. Dimanapun di negara itu tersebar tambang-tambang kekayaan alam ini. Tetapi harus diyakini sepenuhnya. Jangan sampai negara agama mayoritas ini menguasai ini semua. Maka akan terjadilah apa yang disebut dengan premanisme. Dan premanisme di negara ini nggak bisa dihancurkan sampai ke akar-akarnya. Perlu tangan besi untuk memimpin. Atau perlu hidup kembali Soeharto zaman dulu itu. Dengan Petrusnya. Semua yang bertato ketakutan, ngeri semua badannya. Karena semua yang ngambang badan mayat-mayat jenazah itu selalu bertato. Ketakutan mereka. Maka mereka itu segera mencuci tatonya. Disetrika badannya. Nah, kapok loh. Saya kepingin sekali bertato itu. Tapi sampai sekarang saya nggak mau bertato lagi. Orang saya kena jarum suntik aja nggak mau. Oleh karena itu Indonesia seharusnya menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Tetapi setelah masuknya Islam, Indonesia yang katanya dimerdekakan dengan teriakan histeris menjurus kepada kesetanan, barbar, menjadi salah satu negara termiskin dengan pendapatan per kapita hanya $2.685 per tahun.
rendah sekali perolehan bangsa ini per tahunnya. Rendah sekali. Pemimpin-pemimpinnya itu mulai dari DPR, polisi, menteri-menteri, semua korup. Nggak ada lembaga di Indonesia yang tidak korup, sampai kantor kepala desanya itu. Apa nggak cukup dengan gaji yang diberikan itu ya? Nah, itu perlu tangan besi. Bahwa koruptor itu harus dipecahin kepalanya. Bagaimana supaya tidak ada lagi debat agama di masa yang akan datang. Semua harus memberikan dirinya untuk cukup dengan apa yang mereka miliki dan gaji yang mereka peroleh. Indonesia itu berpenduduk muslim terbesar di dunia, 240 juta. 1949 juga berhasil mendesak dan mendepak sultan-sultan, pemerintah partai-partai Islam yang diganti dengan kemerdekaan dan demokrasi penuh dan pemerintahan sekuler. Jatuh itu HP saya. Harus bisa dimengerti ini Zuma. PSI itu dibubarkan sama Soekarno, bagus. Partai-partai P3 Ka'bah juga harus dibubarkan. Partai-partai agama yang tidak pantas itu dibubarkan. Partai Kristen bubarkan semua, jangan ada partai Kristen. Jangan juga ada partai Islam. Semua partai hanya menguntungkan dirinya sendiri. Korupsi di mana-mana. Untuk menjadi DPR saja. Mencalonkan dirinya. Kualifikasi mulai dari bawah sana. Itu gesek mengejar, hina menghina itu terjadi dari bawah sana. Terlampau banyak partai politik. Itu nggak diperlukan itu saudara-saudara. Mereka ini cuma dua partai, Demokrat dengan Republik. Sudah cukup. Dulu zaman Soeharto hanya 3, sekarang sudah berapa saya nggak tahu. Dan masing-masing pimpinan partai itu penipu semua. Dan mereka penipu, makan paniki. Tapi lihatlah sekarang Indonesia yang mayoritas Islam itu malah jauh dari kemakmuran. Bahkan Islam terus menahan laju kemajuan Indonesia dengan segala cara. Yang paling mengagetkan adalah bahwa konsulat-konsulat Indonesia, Australia di Indonesia menerima permintaan visa sebanyak 380 per hari. Orang mengajukan visa mau tinggal di luar negeri saja. Permohonan itu disetujui kebanyakan untuk studi dan visa 7-14 hari untuk bisnis. Tidak boleh lama-lama tinggal di Australia, di Eropa maupun di Amerika ini. Tapi mereka setelah banyak sampai dengan visa turis, mereka mengajukan perlindungan hukum. Karena mereka setelah mendapat visa itu, Indonesia adalah negara yang tidak aman. Artinya negara ini adalah negara antah berantah atau negara antah berantakan. Lautan di antara kedua negara itu merupakan yang paling ketat dijaga di dunia untuk menahan masuknya imigran gelap dari Indonesia dan negara-negara muslim lainnya. Aneh bukan? Orang Indonesia ingin melarikan diri dari salah satu negara dengan hasil alam terkaya di dunia. Indonesia itu kaya raya loh.
Tapi dalam konteks Islam ini tidak aneh. Ini memang terjadi di seluruh dunia muslim dalam satu insiden. 187 imigran gelap Indonesia, Arab, Iran, Afghanistan, Pakistan yang menumpangi kapal yang sudah penuh desak itu tenggelam. Ngek semuanya. Dari Pulau Flores. Semua penumpang ngek. Begitu parahnya nasib muslim sampai melarikan diri dari negara-negara Islam. Yaman itu berapa? Dari Syria, Iran, Irak itu yang datang ke Indonesia ini. Apalagi dari Syria. Mereka ada di Makassar, Medan. Di sanalah mereka bersembunyi itu. Para imigran itu refugi yang mengerikan semua hidupnya. Sementara Indonesia tidak memberikan pekerjaan kepada mereka. Jahatnya lagi ini sistem negara ini. Orang pengungsi nggak boleh kerja. Datang dari Rohingya 2.000 orang di Aceh. Ya mereka lapar. Akhirnya ngambil tuh singkong, paya, pisang, sayur-sayuran, tanaman orang Aceh. Dibilang orang Rohingya itu jahat. Jahat apa, orang lapar? Kasih tanah, suruh kerja mereka. Suruh berdagang. Pak Prabowo tidak boleh diam begini nih. Bapak kan tahu bagaimana sistem Amerika ini di dalam menangani orang-orang imigran itu. Pokoknya mereka harus kerja. Mereka perlu makan. Kalau pendeta Saifuddin Ibrahim sudah dijamin oleh negara Amerika ini. Nggak usah kerja juga dia tetap dapat makan. Dari gereja burung gagak itu tetap ngasih makan kepada saya. Di sini itu saudara-saudara, gereja-gereja besar itu membagi makan satu paket itu cukup untuk seminggu. Minggu depan dia bagi lagi, minggu depan dia bagi lagi. Dan ini yang dekat saya ini beberapa tempat bagi sembako. Ini bagaimana gelombang pengungsi dari Syria dan negara-negara Timur Tengah lainnya yang mengungsi dan meminta suaka ke Eropa. Ini suaka apa? Jadi kamu harus melihat baik-baik itu Zuma. Ya. Injil ini harus diberitakan terus. Masa Yesus Kristus adalah seorang Muslim? Mengapa ajaran Yesus dan Muhammad terjadi kontradiksi kalau memang Yesus itu Muslim? Ada nggak Yesus mengajarkan cium batu hitam? Ada nggak Yesus mengajarkan lempar setan pakai batu? Ada nggak? Nggak ada, saudara. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus itu Muslim, nggak ada mengenanya. Dan itu nggak bisa. Dari mana kamu menyambungnya? Yesus di dalam Matius 5 ayat 31 sampai 32 telah disfirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina
ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Nggak ada ini di dalam hukum Islam. Yesus yang mengajarkan, Yesus yang mengajar seperti itu. Supaya apa? Dunia ini aman ketika perempuan itu aman, damai. Nah, kamu untuk memenuhi nafsumu setelah istri meninggal, ngapain kamu? Zuma, jawab. Yesus tidak mengajarkan, tapi Muhammad mengajarkan bahwa suami harus memukuli istri yang tidak patuh seperti hewan piaraan. Quran surat An-Nisa ayat 34. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusus, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Apakah itu Yesus Muslim? Wanita harus disiksa sadis sampai mati dengan dikurung. Surat An-Nisa ayat 14. Kurunglah mereka wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya. Sadis. Itu yang dipraktekkan di Pakistan, Afghanistan. Dan berontaklah wanita-wanita Iran itu yang hanya pakai jilbab itu. Dipaksa oleh Republik Islam Iran itu. Suami halal mengkhianati istri dengan kawin lagi, bahkan sampai 4 orang istri. Quran surat keempat ayat 3. Wankihul ayyama minkum mathna wa thulatha wa ruba'. Kawinilah wanita-wanita yang lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja dan budak-budak yang kamu miliki. Boleh nikah sampai 4, budak digituin juga. Boleh semena-mena untuk menceraikan istri pakai hukum talak. Surat Sapi Betina 226 sampai 232. Perceraian diterima sebagai bagian dari hidup dalam budaya Islam. Seorang laki-laki dapat menceraikan istrinya dengan mengatakan, aku menceraikan engkau sampai 3 kali, ya sudah, selesai sudah. Lu pergi ke sana, dan suami tidak bertanggung jawab terhadap apapun setelah hari itu. Beda dengan di Amerika. Jangan coba-coba kamu ceraikan istrimu, kamu akan jadi gelandangan seumur hidup kalau kamu ceraikan istrimu. Tetapi ia boleh menikahi lagi, tetapi jika ia berkata, kamu bertindak seperti ibuku kepadaku, maka ini akan menjadi perceraian tetap dan ia tidak dapat menikahinya lagi kecuali perempuan itu telah menikah dengan laki-laki lain dan telah bercerai dengannya. Setelah perceraian kedua terjadi, suami pertama kali bebas untuk menikahi kembali perempuan itu jika ia menginginkannya. Itu zihar namanya, menzihar istri. Punggungmu seperti ibuku, ya sudah, gak boleh lagi kamu meniduri wanita itu. Kenapa? Karena punggung istrinya seperti punggung mamanya. Itu namanya zihar dalam hukum perkawinan. Mana ada Yesus ngajar kayak begitu Zuma? Lalu kamu mengatakan apa? Halal berzina dengan budak wanita pembantu rumah tangga. Quran surat 23 ayat 5 sampai 6, surat 66 ayat 1, surat ayat 33 ayat 53, 52 dan seterusnya. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Tidak ada Yesus mengajar seperti itu. Zuma. Jangan pelihara kebodohan itu Zuma. Bagi-bagilah kepada mbek, kepada belalang di sono itu. Bagi-bagi kebodohanmu seperti itu Zuma.
Jangan bernarasi kosong. Wanita yang sudah disyirikkan halal disetubuhi. Ayat 51-nya, kamu boleh menangguhkan menggauli istri yang kamu kehendaki di antara mereka, suamimu, istrimu, dan menggauli siapa yang dikehendaki. Bisakah umat Islam menjelaskan ataupun menjawab apa yang saya ungkapkan ini? Masalahnya saya jadi Kristen ini nggak main-main, saudara. Jadi kasihan kalian yang membuat video-video ngawur seperti itu. Seperti kata Zuma ini. Entah apa maksudnya. Atau saya bikin lagi video yang lain dengan narasi yang menukik lagi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.